Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah piungan merupakan pengolahan sampah satu-satunya yang mengelola sampah dari 3 daerah, yaitu Kodya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Pengelolaan sampah di TPA sampah piungan saat ini menggunakan sistem pembuangan open dumping. Pembuangan terbuka adalah sampah hanya dibuang begitu saja di suatu tempat dan dibiarkan terbuka tanpa pengamanan. TPA piungan ini sudah beroperasi dari 1996 tanpa ada perluasan lahan sampai saat ini. Menurut penelitian, TPA sampah piungan sampai saat ini terdapat kekurangan, yaitu dihasilkan gas yang tidak dikelola dengan baik yang menyebabkan pencemaran udara. Tempat pembuangan akhir sampah piungan kurang mampu mengelola air lindi, air resapan sampah sehingga hasil olahannya melebihi standar baku mutu air. Pemrosesan kompos yang kurang mendapat perhatian menyebabkan berhentinya pembuatan pupuk. Sapi di tempat pembuangan akhir sampah ini kurang diperhatikan. Mereka berkeliaran memakan sampah. Bahkan mereka tak segan mengkonsumsi sampah-sampah plastik. TPA piungan dengan segudang permasalahan ini menghasilkan tumpukan sampah yang makin lama makin tak terkendali, menyebabkan Pemda harus mengambil sikap. Maka Pemda DIY secara resmi menutup tempat pembuangan akhir piungan secara permanen mulai April 2024 mendatang. Penutupan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembuatan pagar TPA dan penanaman vegetasi atau penghijauan di zona pasif oleh Sekretaris Daerah DIY Bapak Beni Suharsono. Disepakati bersama bahwa pelaksanaan pengolahan sampah secara mandiri ini akan dimulai secara penuh mulai April 2024. Masing-masing kabupaten kota telah menyiapkan dan sebagian telah mengoperasionalkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di wilayahnya. Maka dari itu, solusi untuk mengatasi hal ini adalah kita mulai menyelesaikan sampah dari tingkat terkecil, yaitu tingkat RT terlebih dahulu. Sebaiknya setiap rumah tangga memilah sampah terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuangan. Kemudian buangan sampah tingkat RT dapat dimusnahkan dengan berbagai cara. Kebetulan pagi yang cerah ini, tim Tombokamengen berkesempatan berbincang dengan pembuat alat pemusnah sampah tanpa asap yang akan memberikan solusi permasalahan sampah di lingkungan kita semua. Adalah Bapak Dono, seorang alumni ITB tahun 80-an, jurusan Teknik Lingkungan, telah menghasilkan sebuah alat pemusnah sampah tanpa asap. Alat tersebut sudah digunakan oleh beberapa RT, sekolah, pondok pesantren di seputar Jogja maupun di luar Jogja. Bentuknya alat adalah seperti ini loh. Bentuk alatnya sederhana dan terlihat sepele. Ini dirumuskan dan diuji coba tidak dalam waktu yang pendek loh. Uji coba memakan waktu berbulan-bulan sehingga dapat tercipta alat seperti ini. Memang bentuknya sangat sederhana, namun mampu memusnahkan sampah tanpa menghasilkan asap. Ada ukuran kecil dapat digunakan untuk memusnahkan sampah satu wilayah RT dan RW. Untuk yang kapasitas besar, mampu memusnahkan sampah sekitar 2 ton dalam sehari. Tim Tombokamengen juga berkunjung di tempat pembuangan sampah di suatu pondok pesantren. Kebetulan di sini ada alat pemusnah sampah buatan Pak Dono dengan kapasitas 2 ton per hari. Jadi sampah yang telah diambil dari beberapa tempat kemudian dikumpulkan dan dibakar dengan alat pemusnah. Kalau di sini sampah yang dikumpul tidak dipilah, jadi ada sampah plastik, sampah kain, sampah organik dan sampah non-organik campur jadi satu. Kemudian hasil pembakarannya menjadi abu dan abunya bisa menjadi pupuk loh. Kata petugas yang membakar
Butuh waktu 2 jam saja untuk memusnahkan sampah sekitar 2 kuintal yang dihasilkan di wilayah pondok ini dalam sehari. Jadi setiap hari 2 kuintal sampah selesai dibakar selama kurang lebih 2 jam. So, tidak ada sampah yang menumpukan. Ini adalah uji coba alat pemusnah sampah tanpa asap buatan Pak Dono sedang membakar sampah pembalut. Untuk mendapatkan alat ini, Pak Dono akan membuatkan alat seperti ini dengan garansi dan melatih operator sampah sampai bisa menggunakannya dengan benar. Operator alat ini juga harus menggunakan dengan benar supaya alat ini awet dan berfungsi semestinya. Akan lebih bagus lagi jika setiap rumah tangga juga harus berperilaku mandiri dalam hal sampah dengan cara mau melakukan pemilahan sebelum dimasukkan ke alat ini. Alat ini di dalamnya dilengkapi dengan alat pembakar. Jadi prinsipnya kita nyalakan dulu api di dalam alat ini dengan korek. Kemudian setelah panas sedikit demi sedikit kita masukkan sampahnya. Setelah terbakar dan sudah menjadi abu, kita masukkan lagi sampah berikutnya. Begitu seterusnya. Setelah selesai semua abunya, kita tarik melalui lubang. Abu yang dihasilkan tidak begitu banyak. Di Jogja juga ada desa yang pengolahan sampahnya sudah berhasil. Kalau bisa, kita meniru dan belajar dari Desa Pangungharjo, Bantul. Desa Pangungharjo bersama para mitra telah berhasil mengelola sampah dari 2000 rumah tangga di Pangungharjo. Sampah diolah menjadi kompos, pupuk cair, dan dipilah menjadi material daur ulang, selanjutnya dengan industri daur ulang. Sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi 33 orang dan telah berhasil mengurangi sampah yang dibuang ke TPA Piungan. Warga Pangungharjo sudah sampai pada taraf bahwa sampah adalah tanggung jawab masing-masing warga. Tidak hanya memindah sampah, yang paling penting adalah hulunya, yaitu perilaku masing-masing individu untuk memilah sampah. Kalau ada kegiatan di rumah warga, tuan rumah nggak perlu repot. Tamu pulang membawa sampahnya masing-masing. Di sini layanan pengelolaan sampah melalui aplikasi dari layanan sampah secara digital, di mana masyarakat termasuk wisatawan yang sedang berkunjung di Jogja bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Lewat aplikasi ini, pemerintah Desa Pangungharjo yang sudah memiliki sentra pengolahan sampah mandiri menawarkan pengangkutan sampah rumah tangga dengan ongkos proporsional secara praktis. Adapun untuk tarif mengangkut sampah ini, untuk 1 kilo sampah yang akan diangkut dihargai Rp1.000. Kategori yang dihitung sebagai sampah adalah bahan-bahan yang sudah tidak bisa diolah. Jadi ketika masyarakat bisa memilah sampah sesuai jenisnya, biayanya akan sangat hemat. Sampah itu bisa dipilah dalam 3 kategori, yakni basah, daur ulang, dan residu. Jika skema pemilihan ini dijalankan, maka pengambilan sampah basah tidak akan dipungut biaya, sedangkan jenis sampah daur ulang justru akan dibeli. Hanya sampah residu seperti pampers, pembalut, kain yang dibayar jasanya oleh masyarakat. Di desa ini memiliki 1.500 pelanggan yang berpotensi menerapkan pemilahan sampah sendiri. Jadi aplikasi ini yang membantu melayani pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, baik dalam pengambilan, manajemen, dan pengolahan sampah sehingga terbentuk ekosistem daur ulang. Lewat aplikasi ini, setiap warga mendapatkan kepastian penjemputan sampah karena pembayaran dihitung berdasarkan pemilahan sampah yang dihasilkan. Dengan kepastian seperti ini, masyarakat diedukasi tidak lagi tergantung pada tempat pembuangan sampah yang besar, yaitu tempat pembuangan sampah akhir Piungan yang belakangan sering ditutup aksesnya hingga menyebabkan penumpukan sampah di Yogyakarta. Sampah adalah tanggung jawab kita sebagai warga. Maka tanamkanlah kesadaran untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Yogyakarta, rumah kita sederhana, selalu ingin ku kembali kepadamu di sini. Yogyakarta, milik kita penuh cinta, kedamaian bersamamu aku tenang.
damai.